Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Samparatur Purba dengan NIM 120310012 dari Prodi Teknik Biosistem angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video mereview artikel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Pertanian. Adapun artikel yang akan saya review itu tentang kajian hukum disipasi pestisida pada kembang kol berdasarkan teknik citra hipersektral. Langsung aja saya screen. Oke, ini sudah kelihatan yang dimana judul dari artikel yang akan saya review yaitu tentang kajian hukum disipasi pestisida pada kembang kol berdasarkan teknik citra hipersektral. Kembang kol sangat dihargai di seluruh dunia karena rasanya yang sangat lezat dan jumlahnya banyak nutrisinya. Namun mencapai hasil kembang kol yang optimal seringkali memerlukan upaya penggunaan pestisida yang secara tidak sengaja dapat mengakibatkan adanya pestisida yang berlebihan residu dalam sayuran. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi dan memantau pestisida residu untuk menjamin keamanan pangan. Deteksi residu pestisida pada sayuran umumnya dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi yang memiliki akurasi dan kemampuan pengulangan yang tinggi. Namun metode ini mempunyai kelemahan seperti bisa bersampel dan memakan waktu yang lama, alat pendeteksi yang mahal, dan waktu pendeteksi yang lama. Mendeteksi kadar residu pestisida dalam bahan naga menggunakan pencitraan hipersektral. Bahan dan metode. Adapun bahan yang digunakan itu sampel dari kembang kol yang diperoleh dari Pangkalan Demonstrasi Sains Teknologi Institut Penelitian Tanaman Tianjin Qinghai atau Tiongkok. Setelah itu metode yang dengan itu dengan ekstraksi data spektral dengan daerah yang diminati atau ROI pada gambar hipersektoritasi menggunakan ANPA perangkat lunak per 51 atau solusi informasi visual Excelis Boulder COUSA. Masing-masing dipilih wilayah memiliki dimensi 50 pixel kali 50 pixel dan 10 ROI diekstraksi dari pusat. Setelah itu ada pun metode yang menggunakan itu dengan menggunakan pemrosesan awal data spektral untuk meningkatkan kecepatannya dan keakuratan identifikasi model perlu dilakukan pemrosesan data spektral mentah yang diperoleh dari sampel. Ada beberapa data spektral dalam literatur metode pemrosesan telah dijelaskan termasuk pemulusan konvolasi atau SG, koreksi sebarang perkalian atau MSC, dan variabel normal standar atau SNP. Langsung aja ke pembahasan. Di sini sudah ada tabel yang dari artikel yang saya baca. Di artikel ini bahwa akurasi diskriminasi residu pestisida setelah berbagai algoritma perlakuan awal, yang dimana ada treatment algorithm detection of rate of pesticida sample, model tes akurasinya. Dalam penelitian ini, identifikasi kualitatif digunakan untuk mengetahui keberadaan pestisida pada permukaan kembang kol. Pencitraan hipersektral dilakukan 2 jam setelah pemetikan dengan kadar residu pestisida masih 100%. Di antara berbagai model data yang menggunakan pre-processing, di antaranya berbagai model dengan SNP menunjukkan akurasi diskriminan sebesar 0,9688 dan error terkecilnya itu sebesar 0,2648. Seperti ditunjukkan pada tabel ini, dengan menormalkan data spektral itu algoritma SNP secara efektif mengoreksi kesalahan, campuran dan mengurangi pengaruhnya ketidakteraturan
pada permukaan kembang kol. Di samping itu juga menggunakan data spektral ini mentah ini langsung menghasilkan hasil yang buruk karena gangguan listrik dan gangguan latar belakang sampel, sehingga menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dihilangkan. Meskipun, algoritma pengasuhan SG ini tidak menguli algoritma SNP atau algoritma MSG mempertahankan sejumlah besar data mentah dan memberikan hasil yang baik. Meskipun dengan beberapa kesalahan yang tersisa seperti yang digambarkan pada gambar 3D, pada akhirnya model SNP PLS dipilih untuk mendeteksi residu pestisida atau bakal. Pilihan ini meningkatkan kecepatan operasional dan memastikan hasil diskriminan yang andal berkat optimalisasi yang diberikan oleh algoritma SNP. Setelah itu ada residu pestisida Indofexarcarb pada kembang kol seiring berjalannya waktu. Dari waktunya itu adanya 1 sampai 9, 1, 3, 5, 9, ada emamectin benzoatnya dan indocarb. Pusat Pengawasan dan Pengujian Kualitas Produk Pertanian Tianjin melakukan pengukuran residu pestisida dalam sampel kembang kol yang mengandung isocarb. Tabel ini menyajikan kadar residu pestisida indocarb pada kembang kol selama periode waktu tertentu. Karena indocarb yang digunakan merupakan pestisida campuran yang terdiri dari dua jenis, atau amectin benzoat dan indocarb, maka digunakan kromoterapi cair. Untuk mendeteksi residu kedua dari komponen tersebut. Untuk informasi rincinya mengenai kemajuan terkini dalam teknik preparasi sampel integrasi dan kromatografi cair kinerja tinggi. Setelah penyemprotan isocarb, indocarb selama 2 jam, pengendapan amamectin benzoat pada kembang kol ditemukan sebesar 2,7 mg per kilogram, sedangkan pengendapan isocarb sebesar 14,79 mg per kilogram. Adapun kesimpulan pada artikel yang saya baca itu yaitu pemeriksaan awal data spektral untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan identifikasi model. Perlu dilakukannya pra-progres data spektral mentah yang diperoleh dari sampel. Ada beberapa data spektral dalam literatur metode pemrosesan telah dijelaskan, termasuk kelulusan konvolutasi atau SG, koreksi sebaran perkalian atau MSG, dan variabel normal standar atau SNP. Dari tingkat residu sampel pestisida yang ditentukan oleh teknologi pencitraan hiperspektral pada hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7, dan ke-9. Setelah penyemprotan, dia mati sebesar 60%, 55%, 55%, 35%, dan 30% masing-masing. Nilai ini sangat mirip dengan nilai-nilai tersebut. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau ada salah pada review jurnal yang saya bawakan kali ini. Saya undur pamit diri. Sekian dari saya. Terima kasih.